Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan terus menopang kami, memberkati kami, memelihara kami, hingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar hati kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan, untuk mengerti, juga dimampukan untuk melakukannya. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami layak di hadapan. Kami boleh berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berserah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Keluaran pasal 32 ayat 1. Satu ayat saja firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Demikian firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca ini tadi dilatar belakangi ketika Musa naik ke atas gunung Tuhan, yaitu gunung Sinai, untuk menerima 10 hukum Taurat, 2 loh batu dari Tuhan. 10 hukum Tuhan yang akan diberikan kepada umat Israel untuk mereka belajar dan mentaati firman Tuhan. Namun saudara, Musa pada waktu itu menurut pandangan orang Israel, menurut anggapan umat Israel, ia lama sekali, bahkan mereka mengatakan kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Artinya saudara, mereka tidak bersabar, tidak sabar menanti Musa dari gunung itu. Mereka tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Nah saudara, seringkali kita juga di dalam kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, seringkali dan bukan hanya seringkali, banyak memang persoalan kita alami. Ada yang ringan, ada yang sulit, yang berat. Dan persoalan-persoalan hidup itu membuat perasaan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita merasa tidak mampu. Ya, apa yang menjadi kenyataan kehidupan ini membuat kita merasa sendiri, dan kita merasa rasanya seperti mati. Nah saudara, sehingga kita bertanya-tanya dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita, mengapa hidupku ini berat sekali? Mengapa persoalan hidup ini begitu susah, begitu sulit? Bahkan mungkin bertubi-tubi, sepertinya tidak ada akhirnya. Kita bertanya-tanya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita, janganlah hilang pengharapan. Jangan hilang pengharapan. Karena kalau kita hilang pengharapan, akhirnya membuat iman kita itu menjadi lemah. Membuat kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Membuat kita tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi saudara, jika setelah sekian lama kita berdoa misalnya,
tetapi belum juga kita melihat pertolongan Tuhan itu, akan semakin membuat kita menjadi terpuruk. Tetapi sekali lagi saudara, jangan mudah hilang pengharapan. Saudara, ketidaksabaran menantikan pertolongan Tuhan membuat umat Israel itu akhirnya berpikir, mereka beralih, mereka meminta kepada Harun supaya Harun membuatkan bagi mereka Allah lain untuk mereka sembah dan agar Allah itu memimpin hidup mereka. Nah, ini dia. Ini dia yang perlu kita waspadai. Kalau kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, kita bisa seperti umat Israel ini. Kita beralih kepada berhala. Kita memohon atau datang kepada berhala atau kepada yang lain untuk meminta pertolongan. Saudara, sesungguhnya bangsa Israel itu belum lama mereka telah berjanji untuk apa? Percaya kepada Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan firmankan. Nah, saudara, dengan perilaku mereka ini, saudara, umat Israel ini telah menghancurkan ketentuan perjanjian mereka dengan ketidaksetiaan mereka. Mereka telah mengambil bagian dalam penyembahan berhala dengan mendesak Harun untuk apa? Untuk membuat patung emas untuk mereka sembah. Nah, saudara, ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Bisa saja kita sudah bertekad bulat untuk berjanji percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kalau persoalan hidup datang, bisa saja kita beralih kepada yang lain. Banyak orang yang demikian. Banyak orang yang mengaku Kristen begitu. Ketika persoalan hidup dihadapi, terjadi di dalam kehidupannya. Ketika persoalan itu sepertinya tidak berhenti, lama, akhirnya beralih kepada yang lain memohon pertolongan. Nah, saudara, kita melihat di sini di bagian firman Tuhan ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ketika Musa kembali, ia turun dari gunung itu, kembali dari persekutuan dengan Allah, dan ia melihat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Perbuatan menjijikan, perbuatan memalukan. Musa melemparkan loh batu, di mana Allah telah menuliskan hukum-hukum moral dan Musa memerintahkan agar anak lembu emas itu digiling, dihancurkan, dan abunya dicampurkan di dalam air, lalu diminum oleh orang-orang Israel. Nah, setelah itu, saudara, dengan tegas Musa menegur bangsa Israel dan menyerukan kepada mereka untuk apa? Mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan, mendedikasikan ulang kesetiaan mereka kepada Allah yang benar dan bukan kepada berhala. Nah, saudara, kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku percaya, mengaku bertekad mengikut Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi mudah putus asa ketika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan yang mungkin menurut kita lama. Mungkin menurut kita, kok saya sudah berdoa begitu lama tetapi Tuhan kok tidak menolong juga. Ya, jangan cepat-cepat hilang pengharapan. Tetapi marilah bersabar di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Sabar dalam kesesakan dan tetap tekun di dalam doa, tekun percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya. Sebab di dalam keadaan apapun juga, kalau kita tetap percaya Tuhan, kalau hati kita tetap memandang kepadanya, berharap kepadanya, Dia akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Percayalah.
Hanya saja sabar saudara dan tetap tekun. Jangan bimbang, jangan goyah iman. Tetap mempercayakan hidupmu kepadanya. Janganlah kita meragukan kasih Tuhan. Dan juga jangan merasa bahwa belas kasihan Allah itu mulai memudar yang membuat kita undur meninggalkan Tuhan. Jangan. Tetapkan hatimu dan tetap bertekad bulat untuk mempercayai firman-Nya. Ya, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia dan ingin terus belajar mempercayai Tuhan dan mengikutinya dengan segenap hati dan setia. Kiranya dengan renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini kembali menguatkan iman kita dan membuat kita bertekad bulat. Hati kita percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan kesesakan hidup dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Engkau mengajar kami untuk benar-benar percaya kepadamu Tuhan, dan juga sabar menantikan Engkau di dalam pertolongan-pertolongan-Mu kepada kami. Supaya kami tidak mudah putus asa dan tidak mudah beralih kepada yang lain. Tetapi benar-benar mempercayakan hidup serta tetap percaya akan firman-Mu. Dan juga percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, berkatilah dan tolonglah jemaat. Di hari-hari yang susah dan berat ini, hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup menolong kami dan menguatkan kami. Hanya daripadamu sajalah Tuhan, semua jalan keluar ada, semua pertolongan. Karena itu tolonglah seluruh umat-Mu, apapun yang dihadapi. Dan biarlah Engkau menguatkan akan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.